Halo, selamat sore dokter. Sorry, terlambat ya. Selamat Damesa. Selamat Yuk, sore, apa? sahabat. Di IG Live kali ini, Damesa mau bahas tentang perawatan sendiri di rumah aja. Halo semua yang baru gabung. Hari ini kita IG Live bareng Dokter Indah Rosaria. Hai dok. Eh, Sehat ya dok? Jelas. Sehat semuanya ya. Mudah-mudahan sehat terus ya. Amin. Nah, sekarang kita mau bahas nih, Dok. Ini kan selama pandemi, kita jarang banget keluar rumah. Gimana sih cara perawatan atau merawat kulit wajah biar tetap bagus, biar tetap sehat? Kasih tipsnya untuk sahabat Damesta di rumah. Oke. Jadi, perlu nggak perawatan di rumah selama musim pandemi ini kan nggak bisa kemana-mana ya? Jawabannya perlu Betul. dong. Pasti perlu, karena selama kita dikasih nikmat sehat, masih bisa bernafas, masih bisa beraktivitas, semua yang ada di tubuh kita ini selalu akan tumbuh, seperti rambut, kuku, termasuk kulit ya. Kulit wajah itu dia akan terus tumbuh membentuk lapisan-lapisan kulit. Kalau rambut kan dia memanjang, kuku Betul. memanjang. Untuk perawatannya kita potong, kita keramas, kita kerimbat ya. Kalau kuku dipotong juga. Tapi kalau untuk kulit gimana caranya? Dia Ya. menebal. Intinya mau di skincare, mau di klinik, mau di rumah, perawatan itu adalah butuh eksfoliasi. Eksfoliasi ini adalah cara kita untuk mengangkat sel-sel kulit mati. Jadi dia akan mengelupas kulit mati tanpa mencederai kulit ya. Mm-mm. Nah, eksfoliasi ini banyak caranya. Ada yang dia secara alami, ada yang dia pakai alat, ada yang dia butuh bantuan dokter atau terapis. Kalau secara Dok, hmm, mudah nggak sih cara dapetin bahan-bahannya? Mungkin sahabat mau tahu dapetin bahan-bahan yang alami buat di rumah selama perawatan di rumah itu bahan-bahannya apa aja sih kira-kira yang bisa? Nah, kalau untuk di rumah, biasanya kan kita susah mau kemana-mana. Bahan-bahan yang Hmm. ada di rumah aja. Intinya harus dia pertama kalau pakai alat, dia butuh waslap atau kita pakai spons, ya. Hmm. Scrubbing bisa ada kan? Mau teman sahabat-sahabat Dameso punya scrubbing sendiri tuh alat yang, nah itu boleh, itu untuk eksfoliasi. Tapi kalau untuk bahan-bahan alami yang ada di rumah, biasanya kita pakainya kopi. Kopi Oh, kopi tuh, boleh habisnya. bubuk kopi 1 sendok teh aja dicampur sama minyak zaitun 2 sampai 3 sendok makan. Dicampur, Mm-mm. itu jadi larutan eksfoliasi alami. Itu yang pertama. Yang kedua bisa dari beras. Kalau kita mau lebih cerah, kita pakai beras. Berasnya harus agak repot sih, memang ditumbuk sedikit, jadi Mm-mm. konsistensinya agak sedikit, campurkan lagi. Boleh pakai minyak zaitun, sama ya takarannya, 1 sendok larut, bisa minyak zaitun, bisa coconut oil, itu boleh 2 sendok makan sampai 3 sendok makan. Itu yang bahan kedua. Bahan ketiga boleh pakai teh. Terbuk teh Teh yang sama. masih utuh atau yang sudah kita pakai, Dok? Kalau kita mau agak repot sedikit, berarti pakai teh hijau. Teh hijau itu kering ya. Yang sudah kering, itu Hmm. ditumbuk sedikit, baru kita rendam dalam air sebentar,
Nanti sekitar 30 menit airnya sisihkan. Jangan dibuang. Sisihkan. Serbuknya itu yang sudah kita haluskan tadi campur lagi sama minyak. Sama juga di scrubbing. Jadi intinya kita harus scrubbing. Harus eksfoliasi. Rutin atau hanya beberapa kali seminggu, Dok? Tergantung jenis kulit. Kalau misalnya kulitnya kulit kering, itu biasanya 2 minggu sekali cukup. Tapi kalau misalnya kulitnya cenderung sangat sensitif, sebulan sekali cukup. Tapi kalau untuk kulit-kulit yang cenderung berminyak, ini kan cepat tuh ya mengisi pori, cepat berminyak, cepat berdebu, cepat berkomedo, itu boleh seminggu sekali. Bahan-bahan yang tadi dokter sebutkan itu aman ya dok ya untuk semua jenis kulit, misalkan yang berjerawat atau berminyak seperti itu, aman ya dok ya? Aman, insya Allah aman. Aman. Ini kan sahabat-sahabat Damesa mungkin masih ada yang takut atau ragu selama pandemi mau perawatan di klinik. Protokol seperti apa sih dok di Damesa ya untuk keamanannya sendiri selama perawatan di klinik? Kalau untuk perawatan ke klinik boleh atau enggak gitu ya pertanyaannya ya? Betul, ya. Boleh. Selama kita mengikuti protokol kesehatan. Kalau di Damesa kita sudah mulai new normal kan, jadi kita sudah menerima tindakan dengan protokol kesehatan. Jadi sebelum datang ke klinik, nanti sahabat kita suhu dulu, sudah tidak demam kita batuk, kita lihat jika memang nanti dibutuhkan tindakan. Untuk tata laksananya, pertama dokter akan menggunakan APD lengkap. Jadinya level 2. Jadi kita pakai APD, kita pakai masker, double sama face shield. Untuk pasien juga jangan takut. Kita juga pakaikan untuk sahabat yang mau tindakan, pakai APD juga. Jadi aman ya dok ya, maupun pasien dan dokter digunakan APD ya. Jadi protokolnya sudah sesuai dengan kesehatan yang diperlakukan ya dok ya. Benar, ini penting. Kalau Damesa kan, yang penting kita menjaga keamanan, kesehatan untuk sahabat-sahabat Damesa. Jadi kita juga mau yang terbaik ya. Jadi tetap jangan khawatir, kita mengutamakan kesehatan untuk para sahabat. Berarti kalau untuk di klinik sendiri perawatannya bisa apa aja dok ya selama pandemi yang disarankan sesuai dari jenis kulit atau bagaimana dok? Terima langsung facial bersama beautician itu dengan syarat sahabat harus dalam kondisi fit, sehat, terus ada konsultasi langsung sama dokter. Tapi kalau memang dirasa kurang enak badan ya jangan, tunda dulu sebaiknya ya. Nah, mungkin sahabat Damesa yang mau tanya tentang perawatan di rumah boleh langsung komen di bawah. Kita langsung tanyakan langsung ke Dokter Indah. Ini ya, selamat bergabung untuk yang baru join. Halo semuanya, ini tips dari Dokter Indah perawatan selama pandemi di rumah aja merawat kulit wajah. Nah, selain itu dok, ada lagi nggak tips-tips yang lain buat sahabat Damesa buat di rumah aja? Selain untuk bahan alami, mungkin skincare rutinnya, apakah masih perlu nggak sih kita pakai sunscreen di rumah aja? Kan padahal nggak keluar rumah nih, nggak kena paparan matahari. Boleh nggak sih gitu? Aman atau enggak? Skincare tetap dipakai seperti biasa. Mau kita keluar rumah, tidak keluar rumah, yang paling utama sunblock tetap dipakai. Kenapa? Karena di rumah kita nggak tahu kegiatan kita mau ngapain, ya kan? Nanti ada yang tiba-tiba mau ke pasar, tiba-tiba mau beli apa keluar, atau mau jemur baju, atau mau masak, itu tindakan-tindakan yang menurut kita sepele, tapi padahal dia akan menghasilkan pancaran panas. Iya. Yang kalau kita terkena pancaran panas, tetap harus pakai sunblock ya. Jadi yang paling penting adalah di rumah aja ya. Walaupun di rumah aja. Tapi di rumah aja butuh sunscreen ya dok. Benar, betul banget. Karena sunblock tuh kayak apa ya, perlindungan kita yang paling sederhana. Gitu,
ya. Jadi walaupun mau di rumah ya menurut saya tetap pakai. Dengan catatan pemakaian sunblock tidak boleh dari pagi sampai siang. Sunblock itu kan bahan dasarnya minyak ya. Jadi kalau kita pakai lebih dari 6 jam, pasti kulit kita akan cenderung berminyak. Kulit yang berminyak. Berarti harus berulang ya dok ya pakainya ya. Misal Nah, kita timpa pagi, nanti di siangnya kita timpa lagi, pakai lagi gitu ya. cuci muka dulu, baru pakai lagi. Muka dulu, kita pakai sunblock lagi. Begitu seterusnya selama kita terpapar panas. Bukan hanya matahari ya, terpapar panas, kita pakai sunblock. Untuk krim malam, lanjutkan aja seperti biasa untuk krim malam ya. Tidak perlu pemakaian krim malam nih ya, tips ya. Beberapa ada pasien bertanya, kenapa ya saya kok pakai krim malam, tapi masih kurang cerah. Pemakaian krim malam tidak boleh terlalu tebal. Tipis, tapi konsisten setiap hari rutin. Jadi kita pakai setiap hari, jangan hari ini kita pakai, besok kita lupa, besok kita ketiduran, besoknya dikejar lagi ditebelin, nggak boleh. Jadi hari area-area di wajah yang harus dihindari mungkin saat penggunaan krim malam gitu. Kadang kan saya sendiri kadang ada iritasi di bagian sini karena mungkin cenderung terlalu banyak ya pemakaian krim malamnya. Untuk daerah pemakaian krim malam harus dihindari untuk daerah-daerah sensitif. Daerah sensitif itu lingkar mata, lipat hidung, sama lingkar bibir. Hindari ya. Lebih baik pemakaian krim malam kita untuk daerah-daerah luas saja. Kenapa? Karena daerah ini adalah daerah lipatan. Daerah ini adalah daerah yang sering bergerak. Daerah ini adalah daerah yang kulitnya jarang berganti. Jadi kalau misalnya kita kikis pakai krim malam, pasti dia akan lebih cepat atau gampang iritasi, merah dulu, perih dulu, mulai gatel, ya mulai berganti kulit. Kalau setiap hari kita kerjakan ya dia akan terus iritasi. Jadi hindari aja, tidak perlu takut. Takutnya nanti belang, yang ini dikasih nggak putih, nggak cerah, kalau yang ini nggak. Semuanya pasti akan rata. Kan kita tidur nih, jadi akan rata dengan minyak alami kita, jadi pasti dia akan ke sini, pasti dia akan ke sini, ya. Jadi jangan takut belang. Nah, ini untuk sahabat Damesa kan kadang dok untuk ke klinik sendiri jika untuk pembelian krim saja bisa delivery atau ada opsi lain biar tetap di rumah aja. Biar Damesa sendiri gimana dok? Gimana? Untuk pembelian krim, misal ada sahabat Damesa yang males keluar, pengen belum berani keluar, masih tetap di rumah aja, ada opsi lain nggak dok biar tetap di rumah aja untuk krim sendiri? Selama pandemi ini kita buka konsultasi online, jadi sahabat boleh kirimkan keluhan kalian ke nomor hotline kita. Nanti dari hotline difoto ya, kondisi terakhir baru disampaikan ke dokter. Setelah itu dokter akan menilai, akan meresepkan, baru diinfokan lagi jenis kulitnya apa, butuh perawatan atau tidak, sama krim yang cocok untuk kulit kalian. Jadi jangan takut ya, kita ada layanan online. Bisa delivery juga ya dok ya? Kenapa? Bisa delivery juga ya? Ada layanan online itu kita kirim. Layanan online kita bisa langsung ke hotline-nya Damesa atau langsung ke Shopee ada juga ya. Untuk serum, untuk sabun itu semua ada di Shopee. Kalian boleh langsung attach di situ. Ada di marketplace ya dok. Ini ada sahabat Damesa dari wanita pribadi. Hai, ini kirim pertanyaan, dok, kulit saya termasuk jenis kulit yang kering, tapi karena pandemi ini menuntut untuk sering cuci tangan dan cuci muka, ada tips khusus gak dok untuk jenis kulit seperti saya di tengah pandemi ini? Halo, kasih pertanyaannya. Oke, untuk jenis kulit kering sebenarnya cuci mukanya tidak boleh terlalu sering ya, cukup 2 kali sehari saja. Yang harus dijaga justru hidrasi kulitnya, kelembapan kulitnya. Gimana cara menjaganya biar kulit kita tetap
lembut, lembab. Yang pertama untuk pagi tetap harus pakai sunblock. Sunblock untuk orang tropis, untuk kita orang Indonesia biasanya kan SPF-nya sekitar 20-30 ya. Nah, sunblock kita memang sudah SPF 30, tapi kalau untuk kulit kering kita butuh tambahan serum. Jadi selain sunblock sebaiknya ditambah dengan serum dulu ya, biar kulitnya tidak terlalu kering. Serum dan sunblock boleh dipakai berulang untuk mengatasi kulit yang terlalu kering dan biar nggak pecah-pecah. Ya. Serumnya sendiri penggunaannya boleh di pagi atau malam hari, Dok? Serum kita aman untuk dipakai pagi dan malam. Serum Pagi yang dan ada di malam. boleh dipakai untuk kulit-kulit kondisinya yang cenderung memang benar-benar kering ya. Tapi kalau untuk kulit yang berminyak, saya sarankan sebaiknya dipakainya di malam hari saja. Ada beberapa jenis serum untuk jenis kulit yang berbeda, Dok? Di Damesa. Di Damesa itu ada pertama serum rejuve. Serum rejuve itu untuk kulit-kulit yang cenderung berminyak. Tugas dia mencerahkan, tapi juga menekan kadar minyak. Itu serum rejuve ya. Serum Fit C anti-aging, dia untuk membantu mencerahkan dengan kadar anti-agingnya sekitar 40%, kadar pencerahnya 40% juga. Yang ketiga, serum caviar. Serum caviar ini dia diambil dari telur salmon. Dia pencerah tinggi dan anti-aging tinggi. Kalau kita pakai di pagi dan di malam, kulit kita akan terasa lebih glossy, lebih kencang, lebih cerah. Nah, ini untuk sahabat Damesa, mungkin pertanyaannya sudah terjawab dari Dokter Indah. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, bisa langsung tulis di kolom komentar. Tips-tips dari Dokter Indah selama di rumah aja. Jadi tetap aman ya, Dok ya. Penggunaan skincare harus tetap rutin, sunblock harus tetap rutin. Tipsnya ada lagi nggak, Dok, selama di rumah? Kita kan sering berganti masker. Itu bisa termasuk juga nggak sih, Dok, mempengaruhi seperti yang berjerawat, jarang ganti masker, atau mungkin karena debu? Ya dong, mempengaruhi. Masker itu kan hampir sama kayak kita menutup pori kita ya dengan alat ya. Pasti kondisinya seperti kita sauna. Jadi karena musim gini mau nggak mau memang kita harus pakai itu terus kan. Saran saya memang pemakaian masker itu harus berganti, jangan satu kali pakai terus sampai malam ya. Gitu. Kalau bisa sebaiknya masker kain aja, jangan masker yang medis disposable itu dia lebih pekat, jadi biasanya pasien jadi lebih pengap kulitnya. Lebih baik pakai yang rongganya lebih longgar, yang kain itu bisa dipakai. Tapi kalau untuk kondisi-kondisi tertentu, misalnya kita kerja terus harus dengan kendaraan umum atau harus ketemu dengan banyak orang, yang mau nggak mau kita pakai yang disposable, yang dia sekali pakai dan lebih rekat rongganya. Jadi ada waktunya juga ya, Dok ya, untuk pemakaian masker sendiri berapa jam, masker kain, masker yang seperti masker medis itu juga ada batasnya ya, supaya area wajah atau area yang tertutup itu tetap aman ya. Dia bisa bernafas dengan baik kulitnya. Mungkin ada lagi pertanyaan dari sahabat Damesa, bisa tulis di kolom komentar. Kita masih IG live bareng Dokter Indah. Sampai saat ini ada lagi nggak tips-tips, Dok? Mungkin buat sahabat di rumah. Tips yang lain mungkin nggak di rumah aja. Supaya tetap lembab atau tetap cerah. Konsistensi kulitnya gimana, Dok? Kenapa? Untuk menjaga kelembapan atau konsistensi kulit kita, kadang kan ada yang memang seminggu kita berminyak, terkadang nanti berubah jadi kering, atau itu dari salah pakai produk atau memang dari kulit sendiri ya, Dok ya? Tergantung jenis kulitnya. Kalau jenis kulit kita berminyak ya dia pasti lebih mudah jadi
berminyak ya, lebih biasanya kalau kulit berminyak tuh lebih kenyal kulitnya. Hanya kekurangannya dia lebih mudah berkomedo untuk kulit-kulit berminyak. Kalau kulit kering biasanya dia lebih kencang, awet muda, tapi kalau dipegang dia lebih keras. Tuh, kalau untuk kulit kering. Kalau untuk sensitif lebih agak mudah blushing pink kalau kena matahari, terpapar panas, tertutup masker terlalu lama. Untuk kulit-kulit sensitif dia lebih mudah blushing pink. Jadi untuk menjaganya ya kita harus memperhatikan kulit kita. Pertama, menjaga hidrasi kulit, cuci muka, kemudian pakai produk yang benar. Jangan asal pakai produk. Beli produk dari sumber yang terpercaya. Terus sesuaikan dengan jenis kulit. Yang terakhir perawatan di rumah. Perawatan di rumah boleh dengan bahan-bahan alami tadi ya. Satu tip dari saya, masker dari rumah yang paling baik untuk semua jenis kulit itu adalah timun. Timun. Ya, Timunnya ya, itu apa bentuk kita potong-potong atau kita parut, Dok? Baiknya kalau gimana? kalau untuk kulit kering sebaiknya di blender, diambil ampasnya. Diambil ampasnya baru kita taruh. Tapi kalau untuk kulit berminyak, dipotong, diiris saja, tipis-tipis, kita taruh di daerah yang sering berminyak. Diamkan 15 menit, sudah selesai, terus kita angkat, kita cuci kembali wajah kita ya. Itu boleh dilakukan secara rutin ya, Dok ya? Kalau kalau timun boleh dikerjakan seminggu sekali, karena dia aman untuk semua jenis kulit ya. Yang kedua, aman nggak semua termasuk bahan alami untuk kulit kita? Cara cek alergi yang paling mudah sebelum kita memakai produk apapun termasuk bahan alami, kita cek di belakang kulit telinga. Ambil dulu titik bahannya, taruh di sini. Diamkan 15 menit. Kalau dia tidak merah, tidak gatal, tidak perih, dia aman. Kita boleh untuk wajah kita. Tapi kalau dia sudah mulai gatal, perih, berarti kita tidak bisa pakai bahan itu ya. Jadi gitu. Cek dulu semua bahan yang mau kita pakai, dicek dulu keamanannya, alerginya. Kalau aman, boleh dipakai untuk seluruh wajah. Tapi kalau tidak aman, jangan dipaksakan. Mainnya. Untuk saat ini di Damesa sendiri, untuk skincare apakah sudah normal, Dok? Jamnya, untuk standby dokternya? Untuk untuk masa new normal ini, untuk skincare sendiri, saya pribadi ya, kita praktek dari jam 2 siang sampai jam 5 sore sesuai dengan jam praktek kita sebelumnya. Ya, untuk dokter Rati, untuk dokter Lisa, untuk saya kembali seperti biasa, hanya jam prakteknya dikurangi dari jam 2 sampai jam 5 siang. Untuk sahabat yang mau tindakan atau mau konsultasi, boleh langsung mendaftar ke IG atau ke WA ya. Mungkin ini tips sekian dari Dokter Indah untuk sahabat Damesa yang ada pertanyaan lagi sejauh ini pertanyaannya. Kita lihat dulu ya, Dok. Tipsnya sudah cukup membantu dari Dokter Indah. Semoga ini bermanfaat juga buat sahabat Damesa di rumah. Selama pandemi kita tetap glowing, tetap cantik ya, Dok ya, tetap sehat kulitnya. Next nanti kita gabung lagi dengan Dokter Indah di IG Live Damesa selanjutnya. Terima kasih, Dokter. Selamat sore. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Salam.